Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binatrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Teman-teman remaja dan mahasiswa Wahidiyah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Talkshow Online episode 4 yang kali ini temanya adalah Remaja Wahidiyah dan Mahasiswa Wahidiyah Go Internasional. Dengan siapa? Saya akan berdiskusi mengenai hal ini, yakni yang pertama adalah Ibu Neng EM Marhamah Zulfahis. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang alhamdulillah juga adalah seorang pengamal Wahidiyah, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah yang sudah bersama saya ada Mas Muhammad Dwi Agung, beliau pengurus Badan Hubungan Luar Negeri Wahidiyah. Mungkin teman-teman di sini mahasiswa dan remaja Wahidiyah masih sangat belum mengetahui, mungkin beberapa ada yang belum mengetahui ya. Ada badan di bawah PSW yang bernama Badan Hubungan Luar Negeri. Nah, ini kami menghadirkan pengurus bahkan ketuanya, Ketua Badan Hubungan Luar Negeri Wahidiyah, agar kita semua bisa mengetahui bagaimana perkembangan Wahidiyah, pengamal Wahidiyah dan perkembangan Wahidiyah di kancah global seperti itu. Saya akan menyapa dulu pembicaranya. Selamat sore, Teh Emma, sudah berhubung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah sekian lama Teh Emma, baru saya melihat lagi. Bagaimana kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah, senang bisa silaturahim bersama sahabat-sahabat semuanya, anak-anak muda yang pasti sangat inspiratif ya. Alhamdulillah. Padahal kami sangat terinspirasi dengan panjenengan Teh. Saling menginspirasi kalau begitu. Kemudian saya juga akan menyapa pembicara kedua. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Ati, selamat sore Teh Emma. Ya, selamat sore. Ini the real narasumbernya ini Mas Agung nih. Kalau saya cuma hanya aja nanti ya. Saya malah banyak belajar dari Teh Emma ini hari ini. Iya. Iya Teh Emma, saat ini lagi di mana Teh? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Alhamdulillah bisa terhubung ya, padahal saya lagi di Jawa Timur Teh. Oh iya, alhamdulillah. Inilah Mas Agung gimana Mas? Teknologi ya. Iya, karena mungkin barokah COVID ini Teh, jadi kita bisa inovasinya sangat membantu gitu. Jadi dari jarak jauh saat ini bisa melakukan talkshow online seperti itu Teh. Mungkin dulu kita tidak pernah terpikir sama sekali bisa talkshow seperti ini. Bagaimana Mas Agung? Mas Agung saat ini lagi di mana? Aku di Bekasi. Oh iya di Bekasi ya. Oh deket dong. Kenapa nggak main? COVID sih ya. Lagi COVID Teh, takut keluar. Iya betul. Iya, makanya kita cuma ya tempat kerja rumah gitu doang. Iya, baiklah sebelum kita mulai talkshow-nya mungkin kita mengadakan tasawuf dulu dan istighosah sebentar ya Mas Agung dan Teh Emma. Iya, mangga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya syafi'al halaqi salatu wassalam alaika nurul halaqi hadiyal anam wa asrahu wa ruhahu adarikni faqad zalamtu abada wa rabbini
وليس لي يا سيدي سواك فإن الهدى كنت سهسا هلكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة الحضرة العليا الفاتحة. Mungkin sebelum langsung memasuki acara yang berikutnya, saya sedikit memberitahu mengenai teknis talkshow online pada sore hari ini. Nanti akan 5-10 menit pertama akan dipaparkan pandangan mengenai Wahidiyah di kancah internasional oleh pembicara pertama. Kemudian 5-10 menit kedua. Mas Agung aja ya, Mbak. Begitu teh. Mas Agung aja. Nanti saya mah kedua aja nanti saya mah. Ya. Oh gitu teh. Mas Agung bagaimana Mas Agung? Saya mah gitu. Mas Agung nanti yang lebih inilah, lebih update pasti. Kalau saya kan udah kayak udah lama nggak ngikutin perkembangan. Ya, Mas Agung dulu aja. Bagaimana Mas Agung permintaan dari pembicara pertama Mas Agung? Ya monggo lah. Oh ya baik, terima kasih Teh Wan dan Mas Agung. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti biasa. Sesi tanya jawab ini dijaring pertanyaan-pertanyaannya dari live streaming YouTube seperti itu. Teh Emma dan Mas Agung. Silahkan Mas Agung, 5-10 menit pertama bagaimana kondisi Wahidiyah secara global. Silahkan dipaparkan. Oke. Waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayyuhal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim. Wasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Yang saya taati Bos Mbak Ati, Teh Emma selaku narasumber kita, senior kita yang kita nanti bakal banyak belajar sama beliau, dan teman-teman remaja mahasiswa Wahidiyah di semua daerah yang kami muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul via online seperti ini untuk sharing-sharing lah, kita saling cari ilmu, kita cari pengetahuan lebih banyak, biar kita nanti lebih meningkat dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita realisasikan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sanjungan salawat serta salam yang setepat-tepatnya semoga selalu terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya, berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam pada hari ini. Tak tundanya salam takdim wa ikroman wa mahabbah semoga selalu tercurah kehadirat para kekasih Allah, para wali-wali Allah, khususnya beliau Hausi Adayaman wa awani wa syairi auliya radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan penuh harapan semoga beliau-beliau di atas yang kami sebutkan, terutama beliau Rasulullah SAW dan beliau Hausi Adayaman, berkenan memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga acara kita ini membawakan manfaat dan barokah yang sebesar-besarnya. Teman-teman remaja mahasiswa, perkembangan teknologi saat ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Kalau andai pandemi ini terjadi, saat ini kita sedang mengalami pandemi, andai pandemi ini terjadi mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, mungkin hidup kita mungkin nggak akan senormal ini gitu. Meskipun banyak
banyak hambatannya, namun kita masih bisa normal, kita masih bisa bekerja dari rumah, masih bisa work from home, masih bisa yang berbisnis masih bisa berbisnis dari rumah, yang bekerja di kantor masih bisa berkantor dari rumah, meskipun beberapa ada yang mengalami kendala, tapi tidak separah andai kita belum mempunyai teknologi yang seperti ini. Jadi teknologi sekarang sudah berkembang begitu luar biasa, seperti kita diskusi saat ini, Mbak Atik di Malang, saya di Bekasi, Mbak Emma di Jakarta, kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling berdialog. Di perkembangan teknologi yang seperti ini, menginspirasi kita sebagai remaja dan mahasiswa Wahidiyah, bisa berbuat apa kita untuk perjuangan Wahidiyah ini. Go internasional kalau dulu artinya mungkin kita harus pergi ke luar negeri ya. Kita harus pergi ke luar negeri, kita harus ke sana, kita harus menyiarkan salawat Wahidiyah di sana gitu. Tapi sekarang mungkin tidak harus seperti itu gitu, dengan teknologi yang seperti ini. Dengan kita mungkin bikin video vlog di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, semua orang bisa mengakses itu. Dan bisnis atau dunia bisnis pun sekarang berkembang juga sudah bahasa industrinya industri 4.0 gitu. Industri 4.0 sudah sangat berkembang saat ini. Dulu kalau kebetulan saya bekerja di bidang manufaktur ya. Kalau dulu di bidang manufaktur kita mau catat laporan hasil manufaktur atau laporan hasil pabrik kemarin, kita harus kolek datanya dari kita dari pabrik kita gitu. Sekarang tidak perlu kita seperti itu. Di pabrik itu sudah dipasang PLC itu sudah kita live-kan, kita pakai program, dari rumah pun kita bisa kontrol outputnya berapa, mesinnya ada masalah apa, nantinya mau seperti apa, kita bisa kontrol itu. Begitu juga penjualan, kita juga bisa kontrol penjualannya sekarang berapa, ordernya naik apa turunnya kayak gimana, kita bisa kontrol semuanya. Kendaraan-kendaraan kita yang berjalan pun, mobil-mobil kita yang berjalan, kendaraan transportasi yang berjalan, semuanya bisa dikontrol by teknologi. Dari rumah kita bisa kontrol mereka semuanya. Nah, dengan seperti itu, kita sebagai remaja Wahidiyah, sebagai mahasiswa Wahidiyah, juga bisa berbuat lebih banyak untuk Wahidiyah. Kalau kita coba merubah mindset kita, go internasional, dulu kita harus pergi ke luar negeri. Sekarang nggak perlu, dari rumah kita bisa guys, kita bisa bikin video guys, kita bisa berbuat sesuatu dari rumah. Cobalah, ayo kita bangkit, para adik-adikku, para remaja, para mahasiswa, ayo bangkit, make sesuatu, berbuat sesuatu. Anak remaja itu nggak boleh diem, anak muda itu nggak boleh diem. Kalau diem, itu yang tua-tua seperti saya, mungkin yang lebih tua lagi itu boleh diem gitu, boleh diem di rumah gitu. Tapi kalau anak remaja, dan jangan sampai kita diem, berbuat sesuatu gitu, do something. Dan itu pasti akan meningkatkan potensi kita juga, akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita juga sebagai manusia. Ketika kita berbuat sesuatu, pasti kita berbuat sesuatu pasti nggak akan langsung benar, tapi ketika kita berbuat sesuatu terus, kita pasti akan bisa mengevaluasi untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Kita banyak saat ini motivator bagi kita. Dulu orang-orang biasa, kalau teman-teman lihat Oyo itu punya Ritesh Agarwal yang dari India, itu punya anak desa yang dia nggak kuliah, bahkan dia nggak kuliah, dia bukan sarjana, dia bukan dari Amerika, bukan dari Eropa, dia dari India. Oyo sekarang jaringan hotelnya salah satu jaringan hotel terbesar di dunia. Bahkan keuntungan tahun-tahun kemarin sudah sama dengan jaringan Hilton dan hotel-hotel besar lainnya. Padahal itu cuman dari anak desa yang melakukan motivasi, yang melakukan sesuatu. Anak muda Wahidiyah juga bisa. Anak muda Wahidiyah pasti bisa. Kita punya sholawat, kita punya doa, kita punya permohonan, kita pasti bisa berbuat sesuatu untuk kita sendiri, untuk orang lain. Mari kita jadikan diri kita lebih bermanfaat. Terakhir mungkin dari saya mengutip dawuhnya beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah, bahwasanya objek
perjuangan Wahidiyah ini tidak sembarangan. Para hadirin hadirat, objek perjuangan kita tidak sembarangan, para hadirin hadirat. Tidak hanya untuk 1-2 orang, tidak hanya untuk 1-2 kampung, tidak hanya untuk 1-2 daerah, tidak hanya untuk 1-2 negara, tapi untuk jami'al alamin. Dan sekarang sudah sampai di mana? Sudah berapa persen para hadirin hadirat? Para hadirin hadirat sama sekali tidak dibenarkan kalau kita dalam perjuangan ini minder, takut-takut, ragu-ragu. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan batiniah terutama, yang mampu untuk mengatasi dan mensukseskan perjuangan dengan sempurna. Asal kita sungguh-sungguh dan konsekuen. Mari para hadirin hadirat. Nah, itu adalah dawuh beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Kita sebagai remaja tidak boleh sama sekali minder, takut, ragu-ragu. Kita nggak bisa bahasa asing misalnya. Gampang sekarang. Sekarang ada Google Translate, ada banyak sekali bahasa asing. Kita tidak terlalu pintar. Banyak orang yang tidak terlalu pintar, tidak pendidikannya tidak tinggi, bisa sukses. Kita juga bisa. Bahkan berjuang kita juga bisa sukses. Bisa go internasional, bisa ke jami'al alamin seperti apa yang dicita-citakan oleh beliau mu'alif. Tidak hanya 1-2 negara, tapi untuk jami'al alamin. Kita pasti bisa asal kita tidak takut dan asal kita bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min wasiyati man radhiyallahu anhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya ya? Suaranya hilang nanti. Oh iya, maaf. Iya, terima kasih Mas Agung pemaparannya. Kita diingatkan sekali lagi sebagai remaja dan mahasiswa Wahidiyah, seperti dawuh mu'alif yang tadi diingatkan oleh Mas Agung bahwa kita tidak boleh minder, seperti itu ya Mas Agung ya. Kita diberikan kemampuan, terutama kemampuan batiniah. Selanjutnya pembicara pertama kita, Teh Emma. Kami persilahkan waktunya. Silahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina rabbun karim wa antazu khuluqin azim fashfa'lana indal karim, amma ba'du. Bate yang saya hormati, saya cintai, dan seluruh pengurus mahasiswa Wahidiyah yang saya hormati dan saya banggakan, juga Mas Agung, ini seniornya, mahasiswa yang paling hebat nih waktu di zamannya ya. Paling aktif Mas Agung nih, sekeluarga luar biasa Mas Agung. Terima kasih Mas Agung, hebat tadi udah memberikan motivasi yang luar biasa untuk adik-adik mahasiswa Wahidiyah. Saya sebenarnya tadi juga pertama tuh agak bingung ya, dari kemarin mahasiswa Wahidiyah go internasional, sedangkan saya kan belum tahu ya, belum update sejauh ini mahasiswa Wahidiyah tuh apakah sudah go internasional tuh dalam artian apakah sudah mempunyai cabang-cabang di luar negeri atau apa, atau minimal ada kontak person per negara atau seperti apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Mas Agung tadi saya pikir sepakat, karena hari ini kan memang udah eranya era digital. Jadi untuk ke luar negeri tidak perlu lagi kita naik pesawat terus kemudian terbang ke Jerman, ke Eropa atau ke Amerika, tidak perlu. Untuk komunikasi dengan mereka yang ada di belahan dunia manapun, saya kira hari ini ada fasilitas sarana dan prasarana IT online yang kapan saja, jam berapapun kita bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau kita bicara kaum muda zaman now ya, kaum muda milenial tentu yang lahirnya di era-era digital ini pasti tidak asing dengan yang namanya IT ya, tidak asing dengan yang namanya teknologi, tidak asing dengan yang namanya online, tidak asing juga dengan yang namanya berbagai fasilitas-fasilitas untuk menyambungkan antar manusia
di belahan dunia ini. Jadi sayang itu kalau kemudian tidak dimanfaatkan. Tetapi untuk bisa bagaimana memaksimalkan fasilitas IT yang ada itu, sarana online dan sebagainya yang ada itu, tentu tidak lepas dari selain kemauan kita yang kuat, tentu saja ya komunikasi yang paling utama ya. Kalau kita bicara tentang komunikasi, tentu bahasa internasional lah yang kemudian menjadi andalan bagaimana agar komunikasi kita diterima atau dimengerti oleh orang yang mungkin di luar Indonesia. Walaupun mungkin hari ini juga ada fasilitas IT yang bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut tanpa harus kita menguasai. Sekarang kan banyak fasilitas seperti itu, maka mari kita jangan mager ya. Artinya mager itu kalau bahasa anak zaman now itu mager tuh males gerak gitu kan. Itu aja bahasa-bahasa anak gaul sekarang tuh saya juga bingung gitu, tidak bahasa-bahasanya kadang kalau enggak ini, kalau saya juga enggak punya anak kecil, kadang saya juga apa itu mager, apa ini. Jadi sekarang tuh bahasa-bahasa yang seperti itu, bahasa-bahasa gaul juga tentu itu juga kita harus harus akrab dengan dunia-dunia anak muda sekarang. Dan satu lagi tentu butuh inovasi dan kreasi. Apa inovasi dan kreasi yang dibutuhkan dalam Halo, Teh Emma masih terhubung bersama kita? Sepertinya terputus ya. Mas Agung mendengar suara saya? Oke, dengar. Oh, berarti Teh Emma yang terputus, Mas, sepertinya. Oh ya, disconnect Teh Emma-nya. Mungkin gangguan jaringan dari beliau. Mas Agung, ini sangat menarik sekali ya. tadi terputus ini ya? beliau sudah. Itu nyambung lagi. Oh iya, sudah nyambung lagi Teh. Ya, alhamdulillah saya juga ini pertama pakai StreamYard ini. Saya juga biasakan StreamYard juga saya ini pertama makanya tadinya mau saya pakai laptop tapi ternyata laptopnya Apple jadi saya juga gaptek ya. Itu pasti kalau anak muda sekarang pasti lebih tahu karena saya termasuknya kan kaum zaman generasi bukan zaman now. Saya pakai HP ini jadi agak tadi sempat gangguan 2 kali sebenarnya pas waktu lagi Mas Agung narasumber, terus yang kedua pas lagi saya loh kok tiba-tiba error kayak gitu. Sudah terhubung kembali kok Teh. Atau cukup? Mungkin dilanjutkan kalau masih ada yang ingin disampaikan Teh. Tadi pas errornya pas apa ya saya juga. Oke ya, jadi yang penting satu bahwa apalagi kita sebagai pengamal sholawat ya. Ya. Jelas nggak? Jelas. Ya, jelas. Oke, apalagi kita sebagai mahasiswa ya atau kaum muda pengamal sholawat wahidiyah, pasti bagi kita adalah pantang untuk menyerah. Seperti apalagi pasti tidak perlu kita bicara tentang substansi dari bagaimana kita pengamal wahidiyah ditarik kepada ajaran Quran hadis pun pasti itu tidak diperbolehkan kalau bagi anak muda jarang untuk menyerah. Karena apa? Karena kita masih ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita
kaum muda, kalau misalkan masih ada yang ketika mengalami kegagalan, terus ternyata nggak berani mencoba lagi, terus menyerah, ya itu ya kaum muda cemen lah ya, dipertanyakannya anak muda kok mentalnya seperti tempe, seperti itu, masih kayak anak-anak. Nah, itulah penting karena apa? Kaum muda juga sebagai agen of change. Kayaknya jaringannya kurang bagus sih. Atau apa ini? Masih berusaha terhubung kembali sepertinya Teh Emma. Mungkin sembari menunggu Teh Emma terhubung kembali, saya coba lihat apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube seperti itu ya Mas ya. Masih belum ada yang nanya, masih absen doang. Oh iya, masih belum ada yang nanya. Tapi tentu dari panitia sendiri sudah mempersiapkan banyak pertanyaan untuk episode kali ini, Mas. Seperti itu. Karena memang sedikit menarik ya tema ini. Belum terhubung kembali ya. Kalau begitu, mungkin Putus lagi, udah lanjut ya, Masnya tuh langsung tanya jawab aja. Ini nggak tahu apakah saya mungkin kurang cocok karena saya mungkin udah zaman old kali ya. Enggak, masih sangat kekinian. 3 kali. Sebagai panutan atau inspirasi dari kita semua Teh. Jaringannya. Padahal kita kayak baru wifi saya baru kemarin. Oke. Oke, lanjut, mangga lanjut aja Teh. Apa sih Mbak Ati? Masnya dilanjut ke selanjutnya. Oh begitu. Oh baiklah. Kalau begitu saya akan memulai sesi tanya jawabnya ya Teh Emma dan Mas Agung. Di sini sudah ada yang bertanya dari panitia. Sebelumnya kan pernah diadakan dai wahidiyah yang ke luar negeri seperti itu. Nah, untuk saat ini menurut pendapat panjenengan berdua, apakah seperti itu tuh efektif kembali jika dilakukan? Dulu kan pernah ya, Yai, kalau saya tahu Kiai Masrur Daroini Ahmad itu beliau pernah ke luar negeri seperti itu ya untuk menyiarkan salat hadiah. Apakah di era seperti ini, apakah seperti itu masih efektif dilakukan seperti itu? Mas Agung dan Mbak Emma, silahkan dari Mas Agung dulu mungkin. Aku dulu nih. Efektif sih, efektif ya. Cuman mungkin yang seperti itu kita butuh biaya yang cukup besar ketika mengirim dai ke luar negeri. Kita butuh uang yang cukup banyak untuk mengirim dai ke luar negeri. Saat BHLW juga melakukan hal yang sama. Kita masih mengirim dai ke luar negeri. Setahun itu kita kirim 2-3 kali kayak ke Malaysia. Tapi alhamdulillah di sana udah terbentuk DPC-nya juga udah terbentuk, kepengurusannya DPC khusus Malaysia kita udah ada di beberapa daerah seperti di Selangor, di Kuala Lumpur, itu alhamdulillah udah ada di sana. Namun di daerah-daerah yang lain yang belum ada pengamalnya, belum ada pengurusnya juga di sana, pengamalnya belum banyak, kirim dai ke sana mungkin biayanya cukup besar dan hasilnya mungkin kurang efektif. Yang dilakukan BHLW saat ini, kita mendata pengamal-pengamal yang di luar negeri, kita datain satu persatu. Sekarang kita udah connect sama pengamal yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Arab Saudi, bahkan ada teman kita mahasiswa Wahidiyah juga yang saat ini ada di Jerman. Kita udah connect sama mereka. Caranya gimana? Kita lakukan pembinaan daring via online. Gitu. Jadi kita manfaatkan teknologi yang seperti ini, kita manfaatkan teknologi, kita lakukan pembinaan, kita lakukan silaturahmi, kita kasih
materi-materi kewahidiahan, kita diskusi dengan mereka, dan itu biayanya jauh lebih murah untuk saat ini. Nanti ketika mereka sudah berkembang di sana, udah mulai banyak di sana, kita juga akan kirim dai juga ke sana. Anak-anak muda Wahidiyah yang punya kemampuan dai, kita akan kirim ke sana. Namun juga tidak hanya untuk menjadi dai saja, mungkin bisa sembari belajar, bisa sembari bekerja di sana. Banyak program-program pemerintah yang saya rasa juga bisa dimanfaatkan, seperti yang saya tahu nih, kebetulan perusahaan saya afiliasinya sama Jepang. Jepang itu banyak sekali membuka lowongan kerja untuk anak muda di Indonesia. Gitu. Bukan lowongan kerja untuk non formal ya, lowongan kerja formal di Jepang banyak sekali lowongan seperti itu. Kita anak muda kalau misalnya di Indonesia mentok nih, nggak punya, nyari kerja di sana susah, cobalah kita aplikasi ke luar negeri, barangkali nanti di sana kita bisa diterima. Atau kuliah nih udah S1 mau lanjut S2 susah, coba cari-cari beasiswa. Ada teman kita yang udah di Jerman, alhamdulillah bisa diterima di sana. Anak muda jangan menyerah dengan keadaan. Manfaatkan segala situasi dan kondisi untuk berjuang. Nah, di BLW kita juga mencoba untuk tidak menyerah dengan keadaan. Kondisi keuangan Wahidiyah tidak bagus-bagus banget ya. Jadi kita harus pakai kreativitas untuk melakukan pembinaan di luar negeri. Mungkin seperti itu deh kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung atas pandangannya mengenai seberapa efektif mengirim dai Wahidiyah ke luar negeri. Kalau menurut pendapat Teh Emma sendiri bagaimana Teh untuk pengiriman dai ke luar negeri di masa yang sekarang ya Teh ya? Ya. Kalau untuk di masa sekarang mungkin ya, karena hampir di setiap negara secara global ya, namanya juga udah pandemi ya, bukan endemi lagi. Karena ada musibah COVID-19 ini, tentu saya kira kurang efektif kalau di masa sekarang. Tapi ketika mungkin masa pandemi ini sudah lewat, saya kira efektif kalau untuk pengiriman para dai-dai ke luar negeri itu sangat efektif. Pasti sama efektifnya juga dengan mungkin dengan menggunakan online gitu. Tetapi beda dengan ketika kita mengirim secara langsung, mereka memang ditugaskan untuk melakukan dakwah bagaimana agar masyarakat atau para penduduk di negeri tersebut untuk bisa mengamalkan sholawat Wahidiyah itu pasti sangat efektif. Apalagi kalau kita diiringi dengan bagaimana mereka mengenal diri kita. Karena apa? Diri seseorang yang menjadi dai itulah yang kemudian menjadi prototipe dari bahwa dia ini ada pengamal yang sangat baik, yang patut dicontoh. Oleh karena itu tetap kalau dalam dakwah itu pasti strategi pertama adalah suri tauladan ya, uswatun hasanah, itu tetap harus diterapkan sehingga ketika mereka melihat kita ternyata baik, pasti ketika mengajak untuk mengamalkan pasti akan sangat mudah. Di samping itu satu, ketika dalam melakukan dakwah itu juga kita tidak lepas dari budaya negara tersebut seperti apa, sosiokultur negara tersebut seperti apa, kebiasaan di negara tersebut seperti apa. Misalkan kalau di Eropa atau di Amerika misalkan sosiokultur mungkin mereka minuman keras dan sebagainya. Nah, kita kalau ingin berdakwah ketika bergaul dengan mereka jangan langsung ini tidak boleh dan lain sebagainya, tidak bisa kaku seperti itu, walaupun minuman yang memabukkan itu haram ya, tetapi di dalam dakwah kita tidak secara langsung ini tidak boleh dan lain sebagainya, tapi misalkan tetap dengan cara berteman dulu, ketika udah sekiranya dekat, mereka tertarik dengan kita, barulah menyampaikan bahwa apalagi biasanya kan ketika mereka mengalami masalah kehidupan, nah barulah pendekatan dengan kita care, peduli terhadap mereka, masalahnya apa dan lain sebagainya, kemudian baru ditawarin untuk pengamal sholat Wahidiyah. Begitu juga ketika ada orang yang mungkin secara sosiokultur sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh beliau mu'alif, dengan sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para kiai, ustadz romo kiai kita, ya kita tidak bisa kemudian serta-merta mencelaknya gitu kan, menganggap diri kita menjadi lebih baik
kepada mereka. Karena apa? Kita sedang berdakwah. Kita ingin mengajak mereka ke pangkuan kita agar sama-sama mengikuti ke pangkuan Hadratus Syekh Mu'alib Sholawat Wahidiyah ya dalam rangka perjuangan Fafiru Ilallah. Maka tentu cara-cara yang saya kira evolutif ya itu sangat baik ketimbang cara yang revolusioner gitu kan. Itu tetap lebih karena apa? Tidak akan menimbulkan konflik seperti itu. Nah, jadi karena gini, beberapa pendakwah, pengamal sholawat wahidiyah yang melakukan dakwah, kalau kita cara-caranya dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang baik, insya Allah tidak akan terjadi penolakan atau tidak menimbulkan intrik atau konflik. Tapi kalau cara-caranya revolusioner, terus kemudian dengan selain pengikut sholawat wahidiyah dianggap lebih jelek dari kita merasa lebih baik dan lain sebagainya, pasti itu orang akan tidak suka, akhirnya banyak yang diusir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini sosiokultur, etika itulah yang paling penting saya kira. Begitu juga ketika kita melakukan dakwah dalam hal dengan menggunakan IT ya, seperti itu. Jadi mana bahwa ini tidak boleh dan sebagainya, mana yang ini ditunda dulu kita karena kita pasti harus tahu kadar ukuran, oh ini kayaknya udah bisa nerima nih kalau dikasih tahu ini belum. Nah, kalau memang sekiranya belum, ya lebih baik jangan disampaikan dulu. Misalkan kita punya teman nih, misalkan para pedai itu tadi seperti Mas Agung sampaikan yang punya beasiswa untuk belajar di luar negeri. Nah, pasti pertama di lingkungan misal temannya yang akrab. Nah, temannya ternyata dia punya kebiasaan misalkan yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, ketika kita tidak langsung memberitahu ini tidak boleh dan sebagainya, tapi dengan menjadi teman yang baik, teman curhat, ketika ada masalah dia kita bantu. Nah, pelan-pelan seperti itu. Maka insya Allah kalau dengan cara seperti itu bisa berjalan dengan baik. Karena saya kira beliau Nabi Muhammad pun ketika melakukan dakwah dulu pasti banyak penolakan, tapi ketika dengan cara yang baik akan lebih cepat gitu kan. Karena apa? Kalau dengan revolusioner bukan tidak boleh, tetapi apakah kita mampu ketika nanti akan muncul konflik atau intrik yang kemudian kita terusir di ini dan lain sebagainya. Nah, apakah kita mampu? Kalau kita belum mampu, lebih baik dengan cara-cara yang aman, damai, santun dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi kita kan sholawat ini kan namanya sholawat ya, kita pengamal sholawat itu pasti kita bicaranya kan pasti kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Nabi pasti apapun suri tauladan Nabi, perilaku tingkah Nabi Muhammad, maka itu yang harus kita menjadi acuan utama dalam melakukan dakwah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Teh. Jadi penting sekali ya Teh ya, dakwah dengan bil mau'izah hasanah, dengan contoh yang baik, dengan mempelajari dulu bagaimana sosial dan budaya masyarakat sekitar, itu sangat penting ya Teh ya ternyata. Ya, betul. Ya, itu mungkin jadi catatan tersendiri untuk BHLW sebagai pembina teman-teman pengamal wahidiyah yang berada di luar Indonesia saat ini. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Mas Agung dan Teh Emma. Sebenarnya, kalau menurut panjenengan berdua itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh PSW terutama, itu apakah sudah mampu untuk menyebarkan atau menyiarkan wahidiyah secara internasional, terutama di kalangan mahasiswa dan remajanya sendiri ya? Seperti itu. Mas Agung, bagaimana Mas Agung sebagai senior mahasiswa wahidiyah? Bagaimana? Gantian Teh Emma duluan dong, Teh Emma duluan. Oh iya, Teh Emma juga lebih senior. Ini Teh Emma bagaimana sebagai senior mahasiswa? Oke. Menurut saya sih bukan masalah ini PSW sudah siap atau tidak. Kita tidak boleh menunggu kemudian siap, tapi kita bagaimana ya jangan mager. Jangan malas bergerak ya. Apapun potensi kita ya
mau besar atau kecil, mau terbatas dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ya tetap kita harus bergerak. Kita tidak bisa kemudian oh ini belum mampu nih untuk go internasional, oh ini belum, misalkan kayak gini. Ini yang bahasa Inggrisnya aja minim, misalkan apa orang yang bisa bahasa Inggrisnya sedikit, berarti ini belum mampu nih PSW atau Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah kaum muda dan sebagainya untuk go internasional. Bukan seperti itu. Jadi cara pandangnya kita tidak dalam rangka menilai PSW, tapi goodwill. Apakah mau kita untuk mulai menata ke sana, untuk mulai bergerak ke sana atau tidak? Jadi pertanyaannya seperti itu. Apalagi ini kan kaum muda. Kalau mau kaum muda tuh ya saya kira tidak perlu takut-takut, ini saya nanti nggak mampu dan sebagainya. Saya belum bisa bahasa Inggris, kan tadi banyak berbagai fasilitas yang kemudian banyak berbagai fasilitas yang sudah disiapkan ya, yang ada di jagat raya ini dengan kecanggihan IT. Jadi menurut saya itu tidak menjadi halangan kalau kita mau ya laksanakan seperti itu. Jadi bukan ini sudah layakkah atau pantas, ya kita tidak bicara layak atau tidak layak, tapi bicaranya mau atau tidak, seperti itu. Nah, kalau mau pasti akan ada jalan, walaupun misalkan paling jelek semua pengamal mahasiswa Wahidiyah atau yang ditugasi itu tidak bisa bahasa Inggris. Kalau mau itu pasti akan ada jalan. Jadi bukan layak atau tidak, tetapi mau apa tidak. Terus setelah itu konsisten apa tidak, terus menerus atau tidak. Ini namanya kan perjuangan. Ya, kalau perjuangan maka apapun pasti mengalami berbagai rintangan, halangan rintangan itu apakah di intern ataukah di luar, apakah karena keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, atau keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pengamal atau lain sebagainya. Saya kira tetap harus bergerak seperti itu, harus move on ya, tetap seperti itu. Kalau memang kita ingin go internasional seperti itu. Cukup ya saya kira. Berarti masalahnya di kemauan, bukan kemampuan ya Teh ya. Selanjutnya Mas Agung, bagaimana kalau jadi ketika ada kemauan mungkin pasti ada jalannya, seperti itu ya Teh ya. Ya, Mas Agung, kalau Mas Agung bagaimana? Apakah SDM kita sudah mampu dan mau untuk go internasional? Tadi di awal waktu saya nyampaikan materi, saya ngutip Ritesh Agarwal. Ritesh Agarwal itu usianya paling baru 25-26 tahun gitu. Tapi dia udah sukses banget. Kalau misalnya teman-teman sekarang nyari hotel kan tinggal nyari OYO, dan dia ternyata nggak kuliah gitu, lulusan SMA saja, dan dia bukan dari Amerika gitu, ternyata dia dari India, dari kampung di India, dan ternyata bisa. Benar apa yang dikatakan Mbak Emma, asal mau dulu, mau itu modal utama dulu, mau untuk berubah, mau untuk menjadi lebih baik, mau untuk menyiarkan ke luar negeri. Kendala apa? Kendala bahasa, kendala yang lain-lain, kita bisa belajar sambil berkomunikasi, sambil melakukan sesuatu, kita bisa belajar untuk memperbaiki kalau cuma sekedar bahasa. Yang pertama kemauan, yang kedua kedisiplinan kita, komitmen untuk selalu berbuat, terus bergerak gitu, nggak sekarang bergerak besok stop lama terus bergerak lagi gitu, nggak bisa seperti itu. Kita harus bergerak pelan-pelan tapi terus continue gitu. Bahasa agamanya mungkin istiqomah ya, tapi kalau bahasa umumnya mungkin disiplin ya, disiplin kita lakukan terus, continue, sedikit demi sedikit kita lakukan, pasti kita akan bisa untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Yang ketiga komitmen kita ini yang sering kita bermasalah dengan yang namanya komitmen kita. Jadi udah bergerak, udah mau untuk bergerak, ketika ada masalah sedikit aja udah komitmennya hilang, udah pantang menyerahnya itu hilang gitu. Terus akhirnya dikatakan orang sedikit seperti ini seperti itu, akhirnya stop, nggak mau bergerak lagi. Dapat masalah dikit itu udah stop gitu. Jadi komitmen, pantang menyerah itu yang harus kita miliki sebagai remaja Wahidiyah. Yang terakhir ya tadi yang dikatakan Mbak Emma, kita belajar
mungkin seperti Wali Songo ya, mungkin seperti Wali Songo, kita gunakan akulturasi budaya kalau ke luar negeri, karena mungkin budaya mereka sama budaya kita beda. Seperti yang dilakukan Wali Songo ketika masuk ke Indonesia dulu, orang Indonesia juga bukan orang Islam, mungkin orang Indonesia dulu itu suka minum-minum juga, terutama orang Jawa, karena mungkin agamanya bukan Islam, agamanya mungkin menyembah batu atau menyembah pohon atau menyembah yang lain. Mereka juga minum-minum, melakukan mungkin bahasa Jawanya molimo itu udah biasa, tapi dirubah sama Wali Songo, dirubah dengan pelan-pelan, dengan akulturasi budaya. Sampai sekarang masih ada budaya-budaya yang dirubah menjadi budaya Islam, dan itu malah menjadi budaya Indonesia gitu. Mungkin ke luar negeri kita juga akan strateginya akan seperti itu. Kita belajar dari apa yang dilakukan Wali Songo, itu juga mungkin akan lebih diterima oleh pengamal-pengamal atau orang-orang yang ada di luar negeri sana. Akan lebih diterima, sehingga juga tidak akan banyak menimbulkan konflik. Seperti yang dilakukan Wali Songo ke Indonesia juga tidak melalui peperangan, tapi lebih ke pendekatan budaya, pendekatan sosiokultural, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita miliki sebagai remaja Wahidiyah. Pertama mau, kedua disiplin, ketiga komitmen dan pantang menyerah, yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya atau mengerti budaya dari orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, pasti kita bisa. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Jangan underestimate dengan diri kita. Jangan underestimate atau merasa, oh kita belum mampu, kita belum bisa. Pasti kita bisa asal kita mau dan apa yang saya sebutkan tadi. Dan banyak yang sudah membuktikan seperti itu. Banyak anak muda sekarang yang bisa jadi sukses, bukan dari keluarga kaya, bukan karena background yang mumpuni, bukan, tapi karena ada kemauan, ada disiplinan, ada komitmen, ada pantang menyerah, dan yang lain mereka mengerti masyarakatnya. Terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa sekali menurut saya ya. Memang tapi tadi sudah sepakat, dua narasumber kita ini sudah sepakat bahwa kemauan itu adalah hal yang utama, seperti itu ya. Namun kembali saya tanyakan bahwa bagaimana cara agar generasi muda Wahidiyah ini mau untuk menyiarkannya gitu. Mungkin ada beberapa yang ya cukup untuk diri saya saja, mungkin seperti itu, atau ya saya saja masih begini, gimana saya bisa go internasional membawa Wahidiyah, seperti itu ya. Nah, kan berarti kurang kemauannya. Nah, ini bagaimana cara untuk teman-teman remaja dan mahasiswa Wahidiyah ini membangkitkan semangat, apalagi konsistensi dan menjaga disiplinnya itu bagaimana? Kira-kira tips dan triknya bagaimana, Teh Emma? Ya, ini penyelenggara tuh BPMW ya? Iya Teh, kami dari BPMW mahasiswa dan remaja juga Teh. Nah, jadi BPMW sama itulah tugasnya kenapa kemudian ada wadah ini dibentuk ya. Ada wadah badan pembina mahasiswa Sholawat Wahidiyah sama ada badan pembina remaja Wahidiyah. Inilah maksud tujuan utama kenapa lembaga ini, badan ini dibentuk ya dalam rangka untuk selain untuk mewadahi agar juga para kaum muda, remaja dan mahasiswa juga punya kemauan dikasih tanggung jawab untuk juga melakukan perjuangan di ranah tersebut. Kalau bicara bagaimana caranya agar mereka mau ya, kalau kita bicara ya masalah misalkan saya aja sholawat rutinannya aja nggak lengkap, kok mau dakwah ya? Saya kira kalau seperti itu ya tidak apa gunanya BPMW, apa gunanya terus kemudian kita diskusi seperti ini ya. Tetap segala sesuatu itu memang harus dipaksa ya. Allahumma paksakan kalau bahasa Sunda gitu kan. Segala sesuatu itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya pasti tidak akan berhasil juga. Begitu juga orang seperti tadi Mas Agung disampaikan. Mereka ya ada komitmen terus menerus dan memaksakan ya, harus memaksakan diri. Kalau nggak dipaksakan mana mungkin. Kalau kita hanya memanjakan nafsu kita ya
mana mungkin bisa dilaksanakan. Segala sesuatu itu harus dipaksakan, tentu saja dengan juga mengikuti arahan-arahan dari para pengurus, dari beliau Romo Yai dan lain sebagainya. Ya tidak hanya bekerja secara di dalam internal diri kita memaksakan, tetapi juga disertai doa, disertai juga mencoba untuk mulai dari sekitarnya, disertai juga strategis mungkin dengan mencoba cari teman di luar negeri kan. Untuk mencari teman sekarang ini tinggal mudah. Misalkan kamu cari teman, saya temannya misalkan mahasiswa di universitas ini, tinggal kita searching aja, nanti berteman dulu dan lain sebagainya, mulailah menjadi teman, mulai akrab, biasanya barulah kemudian sharing ide gagasan dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu kalau tidak dipaksakan akan sulit bisa terwujud, apalagi ini perjuangan Wahidiyah, pasti banyak godaannya, ya banyak males dan lain sebagainya. Kalau bicara perjuangan tuh pasti tidak ada yang tidak bisa dipaksakan, semua harus dipaksakan. Itu kalau bicara perjuangan, ya namanya perjuangan. Orang juga dulu ketika mau Indonesia merdeka ya mereka memaksakan diri gitu kan. Tetapi tentu dari mulai mungkin secara ideologi kan ada ajaran ya, dikembalikan kepada ajaran Wahidiyah yang kemudian selama ini yang sudah kita pelajari, itulah yang kemudian menjadi ideologi kita atau panduan hidup kita dalam melaksanakan dakwah itu. Baiklah Emma, memang harus dipaksakan seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu Teh. Sebagai pengurus ya biasanya itu ya banyak glandornya, ya banyak. Tapi memang dengan adanya teman-teman, dengan adanya Badan Pembina Mahasiswa, juga Badan Hubungan Luar Negeri, maksudnya wadah-wadah seperti itu sih yang sampai saat ini saling mengingatkan. Iya. Ya. Saling mengingatkan dan saling menguatkan. Iya, saling mengingatkan dan menguatkan. Karena memang perjuangan seperti itu ya Teh ya. Kalau Mas Agung sendiri bagaimana Mas Agung? Untuk membangkitkan kemauan teman-teman semua dan meyakinkan bahwa mereka bisa. Udah lengkap dia dijelasin Teh Emma. Dari pengurusnya dulu, dari sistemnya dulu yang kita bangun. Dari sistemnya dulu yang kita bangun. Dulu mungkin ketika saya masih mahasiswa, kalau teman-teman sekarang akhir tahun acaranya Remaja Wahidiyah ngapain? Perkemahan Kubro, pasti semua udah tahu ya. Nah, itu untuk ngajak ke situ, itu juga dari kreativitasnya para pengurus yang lalu-lalu. Jadi tidak bisa kita sebagai pengurus terus teman-teman kita malas terus kita yaudah biarin gitu aja gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Sebagai pengurus kita harus munculkan kreativitas apa yang bisa mendorong ke sana. Misalnya ingin go internasional, munculkan kreativitas apa, munculkan sesuatu event apa yang bisa mendorong teman-teman itu untuk berubah menjadi atau untuk bersemangat menjadi go internasional. Dulu kita ngadain acara seperti pembinaan, seperti Perkemahan Kubro, pesertanya awalnya dikit gitu. Sekarang malah sudah banyak banget gitu. Bahkan panitia kadang sampai harus nambah kapasitas, harus nambah ini itu, bahkan mungkin propertinya banyak yang kurang, kaos dan lain sebagainya. Nah, itu karena kita melakukan sesuatu gitu ya, karena kita melakukan sesuatu. Nah, teman-teman di pengurus, ayo munculkan itu, ayo munculkan kreativitasnya untuk mengajak teman-teman. Fokusnya jangan ke aktivitas untuk internal pengurus terlebih dahulu, tapi fokusnya untuk teman-teman yang ada di daerah, ada yang ada di luar, biar bagaimana bisa lebih aktif. Yang kedua dari kita sendiri, orang-orang yang di luar atau orang-orang yang bukan pengurus. Ya, ayo munculkan semangat dari dalam diri kita gitu. Mau kayak gini-gini aja atau mau lebih bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Atau kalau kita begini-begini saja ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau kita Wahidiyah ini mau kita gunakan untuk bermanfaat bagi orang lain, ya ayo kita siarkan gitu. Bahkan sampai ke luar negeri, karena tadi yang saya bacakan tadi cita-citanya beliau mu'alif bukan hanya untuk 1-2 negara tapi untuk jami'al alamin. Yaitu cita-cita guru kita, cita-cita beliau mu'alif Shalawat Wahidiyah, ayo kita wujudkan. Beliau orang yang berjasa bagi kita sehingga kita bisa mengenal Shalawat Wahidiyah. Memiliki cita-cita Shalawat Wahidiyah bisa diamalkan jami'al alamin. Dan kita yakin juga kalau diamalkan orang banyak,
kita kehidupan juga akan lebih damai, lebih tentram, lebih sejahtera. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Kita mau seperti ini saja atau kita mau berubah menjadi kehidupan kita lebih baik. Kalau kita menyiarkan, kalau kita melakukan pembinaan, kalau kita aktif, otomatis diri kita juga ikut terangkat. Terangkat dalam arti ya kita jadi baik juga gitu. Kita jadi, kalau kita aktif melakukan penyiaran, pasti kita mujahadah penyiaran gitu. Kalau kita aktif melakukan pembinaan atau aktif di kepengurusan, pasti kita juga mujahadah juga kan. Mujahadah, ada aktivitas mujahadah, ada aktivitas pembinaan, ketemu pengurus juga. Pasti kita juga akan jadi lebih baik. Sebenarnya keinginan itu ayo munculkan dari diri kita sendiri juga. Ayo kita semangati, kita pacu diri kita, mau seperti ini sajakah atau mau jadi lebih baik atau mau jadi lebih bermanfaat. Kita juga mungkin kebanyakan kita kan santri ya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu jangan hanya cuma jadi sebagai slogan, tapi kita harus bisa wujudkan apa yang bisa kita lakukan, apa manfaat kita bagi orang lain. Kalau kita belum bisa berbuat banyak bagi orang lain, minimal kita bisa berbagi-bagi hikmah, berbagi-bagi doa, berbagi-bagi sholawat kepada orang lain. Ayo kita mulai sebagai remaja, kita nggak bisa seperti ini saja. Kita harus berusaha lebih baik, lebih meningkat. Kita harus effortnya itu lebih gede daripada senior-senior kita atau orang-orang tua kita yang mungkin sudah mulai sibuk, sudah mulai tenaganya sudah mulai lemah. Ayo para remaja, kreativitasnya apa? Ayo kita curahkan. Mumpung masih muda, mumpung tenaganya masih besar, mumpung cara pikirnya masih jernih, mumpung belum ada beban-beban yang lain, belum ada beban keluarga, belum ada tanggungan, belum punya karyawan. Kalau seperti saya di pabrik ada karyawan, ada ini yang harus saya pikirkan juga. Nah, seperti itu mungkin lebih berat. Tapi kalau masih remaja jauh lebih ringan. Pikirannya hanya sendiri-sendiri, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu. Terima kasih Mas Agung atas pandangannya. Nah, saya juga seperti itu sih Mas. Maksudnya di kepengurusan sendiri di Wahidiyah ini kan sifatnya sukarela ya Mas. Saya yakin Wahidiyah ini sudah sangat besar dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi gitu. Sudah sangat besar dan sudah tidak muda lagi. Namun Wahidiyah ini kan sifatnya adalah sukarela. Sukarela artinya ya pengurusnya sukarela, kemudian banyaklah yang kegiatan-kegiatannya juga bersifat sukarela. Nah, ini apakah dari Mas Agung ada tips dan trik untuk teman-teman agar tetap bisa sebagai pengurus ya, tetap bisa menjaga kekompakan di kepengurusan seperti itu? Oh, ya kita sukarela itu biasanya kayak tanpa gaji, tanpa bayaran, tanpa ini gitu ya. Tapi itu asik loh, Iya, maksud saya asik dan ya seperti itulah. Itu bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Kalau kita misalnya sebagai remaja nih, saya belajar dari ketika saya ikut organisasi sukarela di Wahidiyah gitu ya. Ketika kita bekerja, kita misalnya bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Jam 8 sampai jam 5 sore. Itu waktu kerja kita cuma itu aja, tapi ketika kita udah terbiasa bekerja sukarela, kita akan melakukan effort yang lebih gitu. Ketika ada problem, ketika ada ada masalah, kita akan melakukan yang lebih. Ketika kita ingin mencapai sesuatu di situ, kita akan melakukan sesuatu yang lebih. Karena kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang sukarela. Efeknya apa? Karir kita lebih bagus daripada yang lain. Begitu juga mungkin di tempat yang lain, ketika mungkin jadi wirausaha atau berkarir di dunia sosial, mungkin Mbak Emma juga di dunia politik, yang ketika kita melakukan hal-hal yang sukarela itu, orang lain akan melihat kita lebih tulus, kita lebih istilahnya lebih ikhlas gitu loh daripada yang lain. Itu akan memberikan nilai tambah juga bagi kita. Makanya yang dari sukarela ini, insya Allah meskipun tanpa gaji, bagi diri kita akan banyak banget manfaat. Belum lagi kalau manfaat-manfaat yang pahala dan lain-lain itu mungkin nggak perlu kita bahas ya, tapi manfaat bagi diri kita, insya Allah saya yakin banyak. Jangan anggap cuman untuk kalian yang masih muda saat ini, itu untuk saat ini doang gitu. Tapi untuk kehidupan kalian yang masa yang akan datang. Ketika kalian hidup bermasyarakat juga di kampung,
di perumahan seperti ini banyak hal-hal yang sukarela, jadi pengurus RT misalnya, jadi pengurus RW, itu hal-hal yang sukarela. Tapi ketika kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, kita akan lebih baik dalam bermasyarakat juga. Masyarakat akan lebih mengenal kita karena kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sukarela. Baik Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Untuk Teh Emma sendiri mungkin punya pengalaman di organisasi lain ya Teh yang mungkin juga bersifat sukarela, dan itu bagaimana sih Teh untuk tips dan triknya agar pengurus itu bisa tetap menjaga kekompakan meskipun organisasi kita ini bersifat tidak mengikat seperti itu Teh? Teh Emma, apakah masih bersama kita? Oh iya, oke. Pada hakikatnya kan sebenarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang mana dia tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Dan untuk mencapai suatu tujuan itu tidak mungkin juga dilakukan sendiri. Saya yakin dengan dia bergabung entah itu di organisasi kayak semacam organisasi perjuangan Wahidiyah, entah itu di organisasi mahasiswa, entah itu di organisasi yang menyatukan atas nama hobi, misalkan komunitas sepeda atau komunitas RE-king atau komunitas pemain game misalkan ya, gamer atau dan lain sebagainya, bahwa semua kumpul-kumpul itu karena kebutuhan manusia tidak lepas dari yang namanya sosial itu. Maka kemudian alhamdulillah kalau kemudian di BPMW ini mereka bergabung dengan sukarela, itu alangkah bagusnya. Beda dengan mungkin bergabung karena disuruh orang tuanya atau disuruh gurunya, kan itu juga pasti ada gitu Kak, atau karena diajak teman dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan sukarela justru itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Itulah karena sukarela itu kemudian menjadi kekuatan, menjadi ikatan emosional yang kemudian itu akan membantu mensolidkan menurut saya. Karena kesukarelaan itu beda dengan yang kemudian dipaksakan misalkan ya, karena pasti ada kan, karena misalkan ayahandanya atau ibunya itu pengamal sholawat Wahidiyah, anaknya sebenarnya malas, tapi kemudian disuruh, ya kamu gabung di itu ketika udah kuliah, cari ya pembina mahasiswa Wahidiyah, kamu gabung di sana gitu kan. Ya, beda. Maka pendekatan orang yang sukarela dengan pendekatan terhadap orang yang itu memang dipaksakan, itu juga cara pendekatannya itu juga pasti berbeda. Untuk mensolidkan ya tentu saja dengan memahami kebutuhan dia sebagai kaum muda, sebagai manusia. Kalau memang itu ternyata mahasiswa, pasti kan semua punya hobi-hobinya sesekali kita misalkan bikin kegiatan yang itu merupakan hobi dari teman-teman kita, pengurus kita, tetapi pasti diawali dengan misalkan dimasukkanlah, di-insert juga ajaran-ajaran Wahidiyah atau mujahadah dan lain sebagainya. Atau juga misalkan kebutuhan untuk pengembangan diri dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya kegiatan-kegiatan minat dan bakat itu juga harus menjadi penting ya. Untuk itu kemudian diadakan juga di pengurus pembina mahasiswa Wahidiyah ini atau di kaum muda Wahidiyah atau kaum remaja, itu penting karena minat dan bakat itu sesuatu yang mungkin pendekatan yang orang tidak akan terlalu curiga dan mereka juga untuk bergabung enjoy. Jadi mulai pendekatan, bikin kegiatan-kegiatan mulai yang berbasis minat dan bakat, ini akan memudahkan kita dalam hal dakwah. Nah, makanya misalkan tidak harus kemudian keagamaan terus, tidak harus. Misalkan terus misalkan seminar teknis kayak cara bikin game atau dan sebagainya, tapi nggak masalah. Yang hal yang kayak gitu juga kemudian kalau memang itu mau dilakukan, atau hal-hal yang mudah, misalkan ayo kita cari teman di luar negeri yuk. Pertama, halo, iya nah, sekarang kan yang lagi ngehit ya,
yang lagi ngehit nih goes, ayo kita hari Minggu yuk kita goes, sebelumnya mujahadah dulu gitu kan, terus kemudian langsung berangkat goes, terus kemudian akhirnya makan, atau kegiatan yang yuk kita hangout di ini apa kuliner yang menjadi ikonik di daerah ini, ayo kita sarapan di sana, tapi sebelumnya kita kan kesananya dengan goes mujahadah dulu dari sebelum berangkat, terus diakhiri makan di tempat yang ikonik kayak gitu kan, hal-hal yang bikin ringan aja. Biasanya kalau mahasiswa apalagi anak zaman now ya, mereka kan tidak lepas dari budaya-budaya yang ringan, tidak mau yang terlalu berat-berat seperti itulah kayak gitu. Jadi yang kayak Iya, benar sekali. dilakukan mancing atau apa, sukanya apa terserah, atau yang memang anak muda biasanya yang lagi ngehit apa nih sekarang, nah itu dibikinlah acara kayak gitu loh. Jadi dibikin asik gitu loh. Jadi akhirnya kita tidak terbebani gitu dengan, walaupun kita disatukan dengan apa BPMW, tapi kita ketika melakukan kegiatan tidak terbebani, tapi justru membuat kita happy, membuat kita asik seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu dilakukan, nggak masalah. Kan bisa muncul dari itu, apa sih hobi kamu atau gimana atau seperti apa. Jadi nggak perlu yang apa ribet-ribet, misalkan makan di taman mana, ayo kita ini makan di taman mana, seperti itu. Jadi nggak masalah kayak gitu kan. Jadi tidak atau kita jalan yuk pingin tahu misalkan ke perpus mana, misalkan ke museum mana dan sebagainya, nggak masalah gitu kan. Jadi dibikin kegiatan yang bikin mereka happy ya, yang bikin mereka asik, dikemas dengan yang berbasis itu tadi minat seseorang dan bakat seseorang. Baik Teh, baik, memang itu sangat, kalau menurut saya juga sangat efektif sekali kalau misalkan kegiatan dikemas dengan minat bakat, agar kita tidak, ya benar seperti kata Teh Emma tadi, tidak merasa terbebani, malah kita bertemu teman-teman itu terasa refreshing seperti itu ya Teh ya. Kalau misalkan memang BPMW bisa mewadahi kegiatan yang berdasarkan minat dan bakat. Kalau Mas Agung sendiri bagaimana Mas Agung? Oh, sudah ya Mas Agung tadi ya. Nah, ini sudah 1 jam lebih. Nah, saya ingin tahu ini untuk akhir, kita kan sebagai anak-anak muda Wahidiyah, ini menganggap Teh Emma sama Mas Agung ini senior, dan senior yang lumayan sukses, yang bahkan sukses sekali gitu. Amin, amin. Emma itu yang sukses. Saya belum. Mas Agung juga keren, hebat Mas Agung. Belum, masih jauh. Nah, kami sedikit penasaran dengan masa muda Teh Emma dan Mas Agung seusia-usia kita, seusia-usia mahasiswa itu, apakah memang juga seperti bagaimana keadaan waktu dulu gitu Teh? Mungkin dari Mas Agung? Mas Agung. Aku dulu ya? Ya silakan Mas Agung. Teh Emma aja udah sukses, aku belum. Gak apa, Mas Agung dulu, Mas Agung. Ya udah. Waktu muda sama seperti kalian, aktivitasnya ya kuliah, itu di BPMW juga. Overall dalam kehidupan nggak selalu lancar ya, banyak juga kendala gitu ya, banyak juga kendala dalam kehidupan saya di waktu muda gitu. Bahkan mungkin nggak se-smooth orang normal pada umumnya, mungkin saya juga banyak ngalamin kegagalan dalam hidup. Namun dengan kenal Sholawat Wahidiyah dan ajarannya, kenal mujahadah dan ajarannya, alhamdulillah tidak sampai benar-benar berputus asa gitu loh. Ya mungkin ada satu waktu kita benar-benar down, tapi tidak sampai yang putus asa, yang sampai jatuh gitu. Sama seperti teman-teman yang lain. Bahkan mungkin kehidupan saya waktu muda, mungkin kalau saya ngomong gagal, berkali-kali saya mengalami kegagalan dalam kehidupan. Tapi alhamdulillah dengan mengenal Sholawat Wahidiyah, dengan seperti ini, saya bisa untuk istilahnya masih bisa bertahan gitu loh untuk hidup, dan masih diberi jalan sama Allah dengan cara apa? Dengan cara mujahadah gitu. Bahkan dulu saya sempat ketika benar-benar nggak ada jalan dalam kehidupan saya sempat bisanya ya cuman mujahadah
ya saya melakukan mujahadah itu. Misalnya cuma berjuang, saya melakukan berdoa bersama-sama. Mohon doa. Alhamdulillah satu persatu jalan-jalan itu dibuka sama Allah. Dan dengan kita dengan kita disiplin mujahadah, dengan kita disiplin berjuang, ternyata kehidupan kita di tempat yang lain, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial kita juga semakin meningkat gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi bukan dengan ikut berjuang terus habis itu kita malah semakin jatuh, enggak, tapi itu yang saya rasakan, malah semakin meningkat. Mungkin nggak cepat ya, nggak instan, nggak cepat. Jadi 2010, 2011, 2012 itu tahun-tahun yang berat bagi saya. 2013, 2014 mulai bangkit, 2015 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kita masa mudanya juga nggak yang selalu semut, selalu lancar gitu. Tapi setiap kali ada masalah dengan kita kenal sholawat wahidiyah, kita akan ya bahasanya diberi petunjuk jalannya mau kayak gimana nih habis ini gitu. Kita juga ketika down gitu, kita ketemu dengan pengamal itu enak gitu. Mereka mengenalkan kita dengan yang namanya sabar, mengenalkan kita dengan namanya syukur. Sejatuh-jatuhnya kita masih ada orang lain yang lebih di bawah kita. Sejelek-jeleknya mungkin nasib kita mungkin ada orang lain lebih di bawah kita. Itu kenal seperti itu banyak sekali dari orang wahidiyah. Dan juga nggak cuman kalau ketemu orang wahidiyah nggak cuma dapat nasihat aja, tapi dapat doa juga, karena diajak doa bersama juga, diajak mujahadah bersama, dan itu pasti akan memotivasi kita banget gitu loh, untuk menjadi orang yang ayo selalu menjadi lebih baik terus. Nah, teman-teman remaja, teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin hidupnya struggle ya, hidupnya kita harus penuh perjuangan ya, ayo terus maju terus, mujahadah terus, berjuang terus, yakinlah pasti suatu saat kita akan temukan jalan kita untuk sukses. Pastilah kita akan temukan jalan kita untuk menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Agung. Untuk Teh Emma sendiri, apakah sewaktu muda Teh Emma, apakah Teh Emma itu juga mempunyai privilege yang dimiliki oleh orang-orang sukses, atau memang memulai dari bawah Teh Emma? Itu mungkin yang teman-teman perlu ketahui bersama biar punya semangat seperti Teh Emma gitu. Silahkan Teh. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya akan flashback sebelum mahasiswa ya, ketika saya menginjak usia remaja ya. Itu kan mulai SMP. Sebenarnya mungkin secara ekonomi saya itu termasuk keluarga yang mungkin kalau dianggap orang yang mengedepankan materialisme, saya dianggapnya itu mungkin orang yang tidak beruntung sebenarnya ya. Tapi kalau menurut secara mental saya kira itu yang membuat justru saya kuat ya. Karena apa? Jadi saya ini anak seorang kiai ya, kiai yang di kampung kayak gitu kan. Dan yang mana ayah saya itu tidak terlalu mementingkan sekolah, yang namanya sekolah. Karena menurut ayah saya itu sekolah itu tidak akan menjamin akhlak seseorang menjadi baik. Lebih baik kamu mesantren aja, karena kalau mesantren otomatis kan yang dikejar agama, maka dunianya pasti akan dapat seperti itu. Maka ketika saya lulus MI, saya ingin sekolah ke SMP pun itu saya sendiri bersama ada guru, bersama teman-teman daftar sendiri dan lain sebagainya. Dan saya masih ingat, saya itu juga tidak pernah orang tua misalkan menanyakan kamu nilainya berapa. Jadi kayak tidak terlalu ini, jadi benar-benar saya mandiri ya. Akhirnya saya tinggal di pondok. Orang tua memang tidak memperbolehkan anaknya untuk tinggal di luar rumah kalau tidak di pondok. Boleh tinggal di luar rumah asalkan tinggal di pondok, itu orang tua saya. Dan ketika saya lulus SMP, waktu SMP saya masih suka setiap hari Minggu, hari libur itu saya masih suka membantu orang tua. Pekerjaan orang tua juga kan berjualan ya di tempat wisata, itu jualan bakso dan lain sebagainya. Dan mie ayam saya juga ikut membantu cuci piring dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika lulus SMP ya saya mungkin kalau untuk ranking lumayan lah, masuk 10 besar, 5 besar seperti itu biasanya. Saya ingin tentu sebagai anak saya ingin melanjutkan ke SMA. Nah, tapi kan orang tua, karena orang tua itu kiai yang di kampung yang anaknya banyak,
ya 8 gitu kan. Jadi kalau memaksakan diri anaknya sekolah, maka biaya untuk yang lainnya, untuk anak-anak yang lain yang dipondokan itu akan mengurangi jatah untuk yang lain seperti itu. Maka orang tua tidak menyekolahkan, akhirnya alternatifnya ya pendidikan itu hanya melalui pesantren. Dan saya itu juga sempat pingin tapi ternyata tidak terwujud. Karena apa? Ya keterbatasan secara ekonomi. Saya tidak bisa kuliah SMA. Tapi waktu itu saya akhirnya mondok sebentar, terus akhirnya pas lagi pulang ke rumah ada paman saya yang dari Jakarta, almarhum Bapak Mafahir ya. Ini udah aja katanya mondok ke Jawa Timur, ke pesantren Wahidiyah kata gitu kan, ke Jawa Timur. Kata di sana lebih murah, kata biaya hidup murah dan sebagainya. Ikutlah ke itu, ternyata ada pesantren PA yang sekarang ini. Saya pesantren di situ saya juga mungkin berbeda dengan yang lain. Saya karena keinginan kuat saya untuk sekolah, saya ketika berangkat itu tanpa bilang orang tua, ijazah dan lain sebagainya saya bawa. Nah, ketika udah kayak gitu, saya juga sekarang kan sudah ada sekolah di dalam ya. Kalau dulu kan belum ada, PA belum ada sekolah di luar. Saya nyari sekolah, ternyata ada sekolah dan biayanya sangat murah menurut saya ya, karena mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa Barat relatif sangat murah lah di Jombang tuh. Maka saya sekolah lagi tanpa bilang orang tua, tapi saya kan bersama kakak saya mondok di sana. Akhirnya biaya yang untuk makan saya dipakai untuk biaya sekolah, sedangkan saya makan numpang dari jatahnya kakak saya, seperti itu. Itu dulu waktu saya ketika di pesantren At-Tahzib. Saya lakukan itu, sering puasa tirakat lah ya istilah santri mah kayak gitu. Dan alhamdulillah itu dilakukan, dan saya juga termasuk selama 3 tahun 3 bulan lebih itu saya tidak pulang-pulang ke rumah, tetap di pesantren PA walaupun lebaran dan lain sebagainya. Dan barulah ketika saya akan selesai dari SMA, itulah kemudian saya baru bilang terhadap orang tua bahwa sebenarnya selama ini saya tinggal di pondok, saya juga sekolah mengenyam pendidikan formal, yaitu di MAN. Ya orang tua kaget dan bangga ya, dan ini mau selesai pasti namanya butuh biaya tambahan ya, butuh biaya tambahan yang tidak bisa diselesaikan oleh saya sendiri. Maka orang tua ikut membantu, dan saya tahu saya kalau misalkan minta dikuliahkan, saya juga tahu diri dengan keadaan orang tua yang punya ekonomi terbatas, maka saya hanya minta ke orang tua saya minta doa restunya agar saya bisa kuliah, saya bilang. Tetapi masih itu tetap diizinkan untuk saya melanjutkan mondok, mungkin di mana yang di mana saya bisa kuliah di sana. Oke, masalah biaya untuk kuliah kalau bisa dibantu alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya bilang seperti itu ke orang tua. Alhamdulillah orang tua merestui, dan akhirnya saya kuliah. Dan ketika saya ketika mondok di PA inilah mengenal Wahidiyah. Saya kira yang memang saya sudah secara mental saya sudah terlatih dengan serba keterbatasan ya, tetapi pendidikan agama kami sangat ketat, ditambah lagi ajaran Wahidiyah yang menginternalisasi itu yang membuat saya tidak putus asa, membuat saya kuat, sehingga walaupun secara fisik saya kayaknya gimana ya cara saya bisa kuliah sendiri, itu kan seperti, tapi ya kita sholawat, minta tolong sama Allah dan lain semuanya kita serahkan sambil tetap berupaya berusaha, dan alhamdulillah akhirnya saya kuliah bisa saya jalani. Dan saya kalau waktu SMA memang saya nggak ikut organisasi apapun karena saya tinggal di pondok di PA yang memang dibatasin untuk interaksi dengan dunia luar. Tapi setelah kuliah kemudian saya orangnya kan selalu ingin eksis gitu ya, ingin ngeksis gitu kan. Akhirnya saya aktif di berbagai organisasi intrakampus, teater, terus kemudian organisasi mahasiswa intrakampus, PMI dan lain sebagainya, untuk menempa memperkuat kehidupan ya anak muda, bagaimana ya ikut demo kayak dulu lah, jadi aktivis gimana sih ya, memahami tentang dunia
nasional itu seperti apa secara politik dan lain sebagainya, kebijakan seperti apa, dan kita mencoba memahami dunia-dunia yang tidak diajarkan oleh kampus, yaitu di intrakampus, di organisasi itu. Nah, di dalam organisasi itulah kemudian kita dididikkan belajar untuk menjadi panitia, otomatis kan leadership-nya terlatih gitu kan, untuk jadi apa dan lain sebagainya. Ada persaingan, ada konflik, ada intrik, kemudian bagaimana menyelesaikan konflik dan intrik, manajemen konflik dan sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu yang ada yang di luar yang ada SKS-nya itulah di luar kampus gitu kan. Tapi saya dapatkan itu di lingkungan kampus kan. Itu kan ilmu itu kan tidak mungkin kita dapatkan di dalam pelajaran kampus. Nah, dari situlah kemudian saya memahami bikin bagaimana cara bikin skenario memenangkan ini, termasuk di kampus kita ikut kontestasi BEM dan lain sebagainya. Di kampus juga kita bikin partai kampus untuk merebut kepemimpinan di kampus di tingkat mahasiswa. Itu saya jalankan dan alhamdulillah kita berhasil ngambil MPM tuh ketua MPR. Kalau mungkin kalau dalam negara itu kayak MPR, tapi kalau ini tingkat kampus ya, ini ada MPM-nya, ada itu. Kita alhamdulillah mampu menduduki mengambil posisi-posisi yang kita anggap strategis ya di lingkungan kampus. Jadi itulah yang membuat dunia mungkin mewarnai perjalanan hidup saya, termasuk juga ketika di mahasiswa saya ikut bergabung di Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah. Saya kan namanya ikut senang bergaul ya. Kemudian keliling Turba, waktu itu masih ingat, dari mulai Jawa Timur sampai kemudian ke Jakarta ya, Pulau Jawa, kita Turba mengunjungi para tokoh-tokoh perjuangan Wahidiyah, minta sarannya, terus kemudian kira-kira kalau ingin ada di sini siapa, punya anak di kampus mana dan lain sebagainya, kayak gitulah, mulai ya silaturahim itu aja, seperti itu. Kalau bicara tentang mujahadah, mungkin ya saya juga tidak sebaik ketika di pesantren ya. Kalau di pesantren kan memang kita terjaga mujahadah kita setiap waktu. Nah, ketika di luar itu kan pastilah sering ketinggalan, termasuk keinginan keinginan diri kita, bagaimana kemudian memelihara mujahadah kita, tidak sebaik ketika saatnya di pesantren GPA. Kalau di pesantren kan memang dengan secara sistemik terkondisikan kita untuk selalu mujahadah harian dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita di luar pesantren, maka tergantung kesadaran diri kita. Saya juga termasuk ya, samalah, termasuk anak-anak yang ya mungkin yang seperti itunya juga kurang gitu ya. Tetapi ajaran Wahidiyah itu menjadi keyakinan yang kemudian ketika saya dapat masalah dan sebagainya, kita kayak mujahadah, curhatnya ketika mujahadah dan lain sebagainya, nangis. Jadi media curhat kita kepada Allah, kepada Nabi, ke Romo Yai, itu kan diungkapkan di dalam hati tapi melalui mujahadah seperti itu. Itu juga akhirnya menguatkan kita juga seperti itu. Jadi seperti itu Mbak. Jadi saya tidak seberuntung mungkin teman-teman yang sekarang difasilitasi oleh orang tuanya untuk kuliah dan lain sebagainya, bisa memilih kampus yang mungkin mana dan sebagainya. Tapi kalau saya ya memang murni mengenyam pendidikan itu murni memang keinginan saya yang cukup kuat gitu kan, walaupun mungkin orang tua sebenarnya tidak terlalu mendukung ya, tapi setelah minta doa restu akhirnya mendukung ya. Memang ya seperti itulah kayak gitu. Dan ketika sekarang pun benar apa yang dikatakan Mas Agung tadi, kalau kita sukarela di dalam lingkungan kelompok sosial yang ada, maka insya Allah akan ada energi yang sangat positif yang mungkin kembali ke diri kita ya. Walaupun tidak hanya sebenarnya hidup ini adalah tidak hanya masalah kesuksesan itu, tidak hanya sekedar masalah posisian, tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa meraih materi yang lebih banyak. Tidak seperti itu, tetapi kita punya teman, punya relasi, itu juga sebenarnya bagian dari kesuksesan. Dan kesuksesan itu juga saya kira tidak ada artinya kalau tidak bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Saya sepakat bahwa
kita itu justru jangan terlalu mengedepankan memilih kesuksesan, tapi bagaimana kita menjadi dimanapun sebagai apapun posisi kita, maka bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau sukses, bedanya sukses dengan manfaat ya. Kalau sukses kita lebih banyak mengambil manfaat dari orang lain untuk membangun kesuksesan kita sendiri. Tapi kita banyak berbuat justru untuk yang mana perbuatan kita manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Nah, saya kira itu ada hubungannya juga dengan kata yang tadi disampaikan Mas Agung, bahwa sukarela itu penting juga seperti itu. Jadi kalau kita harus memilih jadi orang sukses apa menjadi milih orang yang bermanfaat, ya lebih baik kita ingin dijadikan khairun nas anfa'uhum linnas, kan, bahwa sebaik-baik manusia itu ada orang yang bermanfaat, bahwa bukan sebaik-baiknya manusia itu orang yang sukses, bukan orang yang sukses, tapi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu ada yang memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan kehidupan, entah dari sisi apapun ya, dari sisi kesehatan, agama, pekerjaan, memudahkan pekerjaan dan lain sebagainya, atau untuk orang lain. Jadi itu justru yang mungkin harus ditanamkan, bahwa apapun cita-cita kita gantungkan setinggi langit, dan bagaimana kita komitmen setia di sini untuk meraihnya. Dan ketika cita-cita itu tercapai, maka bagaimana kemudian dengan cita-cita yang sudah kita raih itu justru bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Percuma kalau kita kemudian sukses bisa mencapai cita-cita kita, tetapi justru kita kayak menara gading, tidak memberikan manfaat untuk orang sekitar, untuk orang lain, seperti itu. Itu saya kira penting, karena segala sesuatu saya kira tidak bisa diwujudkan oleh hanya diri sendiri, bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa meraih sesuatu hanya oleh diri sendiri. Pasti membutuhkan orang lain, entah itu keluarga, orang tua, teman, relasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih, luar biasa sekali Teh Emma, perjuangannya sampai di titik ini ternyata tidak semudah yang dikira oleh banyak orang, seperti itu ya Teh Emma. Iya. Perlu perjuangan-perjuangan yang tadi sudah dipaparkan. Karena ini sudah waktunya, sudah 1,5 jam kita bersama, mungkin saat ini saya meminta closing statement. Mungkin 1-2 patah kata saja dari Mas Agung, kemudian dari Teh Emma sebelum kita penutup. Seperti itu. Mas Agung, silakan. Saya duluan ya? Iya. Biar Teh Emma istirahat dulu. Oke. Terakhir saya bacakan lagi ya. Apa yang tadi saya ungkapkan, quotes yang terakhir dari beliau Mu'alif. Mu'alif pernah mengatakan, para hadirin hadirat, objek perjuangan kita tidak sembarangan. Para hadirin hadirat tidak hanya untuk 1-2 orang, tidak hanya untuk 1-2 kampung, tidak hanya untuk 1-2 daerah, tidak hanya untuk 1-2 negara, tapi untuk jami'al alamin. Dan sekarang sudah sampai mana? Sudah berapa persen para hadirin hadirat? Para hadirin hadirat, sama sekali tidak dibenarkan kalau kita dalam perjuangan ini minder, takut-takut, ragu-ragu. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan batiniah terutama, yang mampu untuk mengatasi dan menghidupkan perjuangan dengan sempurna, asal kita sungguh-sungguh konsekuen. Mari para hadirin hadirat, mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari saya. Pastinya dari tadi banyak salah dan hilaf. Untuk terakhir kali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat para remaja, tetap semangat para mahasiswa. Asal kita sungguh-sungguh, pasti kita bisa. Asal kita sungguh-sungguh, pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Jangan minder, jangan ragu, jangan takut. Pasti kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan closing statement berikutnya saya berikan kepada Teh Emma. Silakan Teh Emma. Terima kasih ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa lahirnya orang besar, para pemimpin,
itu tidak dilahirkan dengan berbagai segala kemudahan atau privilege, tapi justru dilahirkan dengan berbagai kesulitan, tantangan, ya, yang mungkin kadang tantangan dan kesulitan itu kadang juga mengancam nyawa, kesehatan, dan mengorbankan harta benda dan lain sebagainya. Ya, kalau jangan berharap menjadi orang hebat, jangan berharap menjadi pemimpin, jangan berharap menjadi orang yang sukses kalau tidak mau melewati tantangan dan kesulitan. Justru dengan adanya tantangan dan berbagai kesulitan yang kemudian kita bisa taklukkan, justru itulah yang akan memperkuat mental kita untuk menjadi lebih baik dan untuk memenangkan pertarungan. Saya kira mental menjadi petarung itulah yang harus dimiliki oleh para pejuang. Apalagi kita beruntung sekali, kita semua bergabung di dalam perjuangan Sholawat Wahidiyah. Karena apa? Yang kita dapat, yang kita kejar adalah hal-hal yang sifatnya uhrawi, membantu, memfasilitasi mereka untuk fafiru ilallah. Insya Allah hal-hal yang sifatnya material, yang menjadikan tantangan, yang mungkin membuat sulit kita, itu saya yakin bisa diatasi. Mungkin itu saja. Terima kasih Teh Emma dan Mas Agung. Saya sekali lagi mewakili Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Pusat dan Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat ingin mengucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah kepada Teh Emma dan Mas Agung. Ya, semoga silaturahim seperti ini tetap bisa terjalin melalui dunia maya ya Teh Emma dan Mas Agung. Dan teman-teman semua mahasiswa dan remaja Wahidiyah dimanapun Anda berada, tibalah saatnya akhir dari acara talkshow online ini. Saya sebagai moderator acara ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia menonton acara ini melalui siaran YouTube live dari BPRW dan BPMW. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa penutup dengan tasawuf dan istighosah. Al-Fatihah. Ya syafi'al halaqi salatu wassalam alaika nurul halqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad zalamtu abata wa rakni wa lisali ya sayyidi siwaka fa inta ruta kuntu safan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal wawtu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binauturah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mas Agung. Sama-sama, terima kasih Teh Emma. Mas Agung, salam ya buat ayahanda dan ibunda. Iya Teh. Salam ya buat keluarga Mas Agung. Ya, buat salam ibu juga. dan ayahanda. Ya, salam. Juga. Ya Teh. Oke. Salam juga buat Dan Roy, salam Teh. buat kawan-kawan ya. Ya. Baik Teh Emma. Saya selalu saling mendoakan. Ya. Terima kasih banyak Teh Emma atas waktunya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mas, jumpa lagi besok. Ya, ini udah boleh live kan? Sudah? Sudah kan? Oke. Yuk.